Episode 30, Jejak Dingin di Bantal Anak-anak. Seorang ibu muda bernama Rani memindahkan keluarganya ke rumah baru warisan mertuanya. Rumah itu sederhana, berdinding bata, dan sudah lama kosong. Suaminya adalah adik tiri dari salah satu pelaku yang kini sudah menghilang entah kemana. Mereka hanya ingin hidup tenang, jauh dari masa lalu. Tapi sejak tinggal di sana, anak mereka yang baru berusia 4 tahun, Acha, mulai berubah. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh menggigil meski udara panas. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Aku kedinginan, MA." Bantalnya ada suara. Awalnya Rani mengira itu hanya mimpi anak kecil. Tapi malam demi malam, dingin itu makin nyata. Bantal tua yang mereka temukan di lemari atas, yang lembut dan terlihat biasa saja, mulai berembun saat malam. Acha menolak tidur di atasnya, dan tiap pagi ditemukan bercak air dingin di sarung bantalnya, meski kamarnya kering tanpa AC. Puncaknya, saat suatu malam Rani mengganti sarung bantal itu, ia menemukan segumpal rambut panjang terjahit di dalam isinya. Rambut hitam, tebal, masih berbau tanah dan darah kering. Jantungnya berdegup cepat. Ia langsung membuangnya keluar rumah, tapi sejak itu, Acha mulai melihat sesuatu. Dia berdiri di kamar mandi, MA, kata Acha suatu pagi. Dia rambutnya kayak di bantal. Rani yang mulai gelisah mencoba mencari tahu sejarah rumah itu. Dan ia mendapati sesuatu yang tak ia duga. Kakak iparnya, salah satu pelaku pembunuhan Vina, pernah tinggal di rumah itu, dan bantal tersebut adalah peninggalan dari masa itu. Ia tak tahu bagaimana bantal itu bisa tetap ada, atau siapa yang menyimpannya. Tapi ia tahu satu hal, selama bantal itu berada di rumahnya, anaknya akan terus melihat dan mendengar. Rani mulai bermimpi tentang seorang gadis duduk di lantai kamar Acha, memeluk lututnya, rambutnya basah, dan matanya kosong. Dalam mimpi itu, gadis itu tidak berkata apa-apa. Tapi dari mulutnya terus mengalir air, dingin, bening, dan menggenangi lantai. Suara tetesannya masuk ke telinga Rani dan membuatnya terbangun setiap malam di jam yang sama, pukul 2.16. Ia tahu bantal itu bukan sekadar benda. Ia adalah jejak yang tertinggal dari malam kematian. Benda yang menyimpan lebih banyak kenangan daripada manusia itu sendiri. Dan ketika Acha mulai menggambar sosok gadis dengan rambut panjang basah dan mulut tertutup tangan, Rani tak sanggup lagi tinggal. Aku adalah Vina. Dan aku tak memilih benda itu sebagai tempatku berdiam. Tapi ketika tubuhku dibuang tanpa upacara, tanpa keadilan, tanpa doa yang tulus, maka barang-barang yang tersisa menjadi tempatku bersandar. Dan selama mereka masih berpura-pura tak tahu, maka anak-anaklah yang paling dulu merasakan dingin yang tak pernah mereka buat. Karena mereka tak bersalah. Tapi mereka bisa melihat yang disembunyikan.